Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pagi hari ini. Biarlah kita boleh senantiasa menikmati hadirat Allah, menikmati sukacita Allah, menikmati kemurahan Allah. Dalam situasi yang masih tidak menentu, tetapi ada pengharapan di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita datang di hadirat Allah. Kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan Dia, kita mau memuliakan Dia. Hari ini kasih setianya tak pernah berkesudahan. Mari ambil waktu bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau memberikan diri kita di hadapan Allah. Kita mau mempersembahkan pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Kutinggikan Engkau Tuhan. Kehidupan kita, anugerahnya yang tak pernah berkesudahan terus melingkupi setiap hidup kita. Sungguh besar setiamu, Kau
menyerahkan hidup kami menyerahkan pelayanan kami menyerahkan jiwa kami. Roh Kudus menjamah, memberkati setiap kami. Kami siap memuji Engkau Tuhan, kami siap mengagungkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan. Hari ini waktunya untuk kita menyembah dan mengagungkan Dia. Mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur di hadapan Allah. Kita
kita masih menikmati sukacita Allah. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Biar kita memberikan diri kita, kita menyiapkan hati kita. Kita meminta jamahan Tuhan menjamah setiap kita. Firman Allah yang akan kita dengarkan memberkati setiap kita. Haleluya Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Rasa tenang
berada bersama-Mu Tuhan. Kami bisa mendapat sebuah ketenangan yang memang kami butuhkan dalam hidup ini. Kekuatan yang juga datangnya dari-Mu Tuhan kami perlukan agar kami dapat menjalani hidup dengan kekuatan yang datangnya dari-Mu Tuhan. Sebab itu kami menyiapkan hidup dan hati kami untuk mendengar sebagian sabda-Mu. Biarlah Engkau berfirman sehingga kami dapat disapa secara langsung oleh sabda-Mu Tuhan. Kami menyerahkan apa yang kami dengar, apa yang kami baca ke dalam tangan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema pemberitaan firman Tuhan pada hari ini adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Tema bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah bersumber dari Kolose 1 ayat 9 hingga ayat yang ke-10. Untuk itu saya akan bacakan untuk jemaat yang sedang berada di rumah. Kolose 1 ayat 9 hingga ayat 10, demikian bunyinya. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika kita mendoakan orang lain, lazimnya isi doanya disesuaikan dengan keadaan dan permohonan orang yang akan kita doakan. Jika kita mendoakan orang yang belum memiliki pasangan hidup, isi doa kita agar orang tersebut diberi pasangan hidup. Sebaliknya, jika kita mendoakan orang yang baru membangun rumah tangga, isi doa kita agar rumah tangganya langgeng hingga mau memisahkan, bukan agar orang tersebut diberi pasangan hidup lagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah juga yang sebenarnya dilakukan Rasul Paulus dalam bacaan kita kali ini. Rasul Paulus mendoakan agar jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, karena pada waktu itu ada ajaran yang salah tentang Allah yang beredar luas di jemaat Kolose. Rasul Paulus tidak ingin pemahaman jemaat Kolose tentang Allah salah. Rasul Paulus tidak rela ajaran yang salah dan keliru tentang Allah itu meresap ke dalam pemikiran jemaat Kolose. Oleh sebab itu, ia berharap agar jemaat di Kolose bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah adalah pribadi yang tak terbatas. Sementara itu, manusia adalah pribadi yang terbatas. Manusia yang terbatas tidak mampu menyelami pikiran Allah yang tak terbatas, sebagaimana tertulis dalam Roma 11 ayat 34.
Namun Allah yang tak terbatas itu menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Allah yang tak terbatas itu pula menyatakan isi hatinya dalam Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terbatas itu berdaulat. Ia tidak bisa kita kendalikan atau kekang. Ia tidak bisa pula kita setir atau dikte. Kita tidak bisa menyuruh Allah berbuat sesuatu yang kita inginkan dan menurut saja seperti yang kita katakan. Kita hanya bisa memohon agar kehendaknya yang terjadi. Segala sesuatu pun hanya bisa terjadi atas izinnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terbatas itu juga adalah Allah yang Maha Kuasa. Maha Kuasa bukan berarti Ia dapat melakukan apa saja secara semena-mena, sewenang-wenang, atau semaunya. Maha Kuasa berarti Ia dapat melakukan apa saja yang Ia kehendaki dan sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Dengan demikian, Allah yang Maha Kuasa tidak dapat berbuat dusta karena Ia juga Maha Suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terbatas itu juga adalah Allah yang Maha Baik. Maha Baik bukan diukur berdasarkan apa yang kita dapatkan atau alami. Oleh sebab itu, janganlah kita berkata Allah itu baik pada waktu kita mendapatkan mobil, dan kita katakan Allah itu jahat pada waktu kita kehilangan mobil. Jangan pula kita berkata Allah itu baik pada waktu kita sehat, sedangkan pada waktu kita sakit kita katakan Allah itu jahat. Maha baik itu hakikat dan sifat Allah. Entah kita sehat atau sakit, Allah tetap Maha baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang tak terbatas itu juga adalah Allah yang aktif, bukan Allah yang pasif. Berdiam diri saat umatnya dilanda wabah virus COVID-19, termangu saat umatnya ditimpa penderitaan, berpangku tangan saat umatnya mengalami kesusahan. Bukan seperti itu Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah segera bertindak dan mengulurkan tangan, segera memberikan pertolongan dan ikut menyelesaikan persoalan. Ia adalah Allah yang tak terbatas dan aktif. Ia telah membawa umat pilihannya keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ia begitu aktif dan berinisiatif karena Ia adalah Allah yang hidup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pengetahuan kita tentang Allah bukan hanya perlu bertambah banyak dan luas. Pengetahuan kita tentang Allah juga perlu bertambah benar. Maksudnya, memiliki pengetahuan yang benar tentang Allah, atau bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah bukan hanya hasil membaca buku teologi dan mendengar khotbah. Pengetahuan yang benar tentang Allah juga hasil dari interaksi langsung kita secara intens dengan Allah. Pengetahuan yang benar tentang Allah juga hasil dari bersekutu dengan Allah dan mengiring Allah dengan setia dan sungguh-sungguh. Sebagaimana Ayub katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Ayub 42 ayat 5. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Allah
peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan. Kembali hamba memohon kepadamu Tuhan, agar jemaat-Mu di tempat ini, sebagaimana jemaat di Kolose, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Di tengah derasnya arus informasi yang menggempur kehidupan jemaat-Mu, biarlah mereka memiliki pengetahuan, memiliki pemahaman yang benar tentang Engkau. Tuhan, biarlah apa yang telah kami dengar dapat kami pahami, bahkan setelah kami dengar pun, saat kami terus berinteraksi dengan Tuhan, bersekutu dengan, menjalin relasi dengan, mengiringmu dengan tekun dan sungguh-sungguh, pengetahuan kami
akan terus dibenarkan, akan terus bertambah, dan akan terus menjadi benar hasil pergumulan kami sendiri dengan Tuhan. Bapa, di akhir ibadah ini hamba terus mempercayakan bangsa dan negara kami ke dalam tangan. Kiranya pemerintah dari yang tertinggi hingga terendah, Engkau memberikan hikmat, memberikan pertolongan, memberikan ketabahan, memberikan kekuatan dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Setiap kebijakan, setiap rencana yang akan diputuskan, hamba serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar kiranya Engkau pakai untuk menjadi solusi yang jitu dalam mengatasi dan menangani wabah corona ini. Tuhan, kami terus menyerahkan tenaga kesehatan ke dalam tangan. Engkau kiranya memberikan daya tahan tubuh yang tinggi, memberikan kekuatan yang luar biasa untuk tidak tertular dari pasien-pasien atau orang-orang yang berinteraksi dengan mereka. Untuk saudara-saudara kami yang telah terinfeksi virus corona, Engkau juga jamah, Engkau juga beri kesembuhan, sehingga banyak yang Engkau sembuhkan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan orang-orang yang Engkau percayai untuk menangani wabah corona ini. Engkau juga memakai mereka, Engkau menolong mereka dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada mereka. Tuhan, kami menyerahkan juga semangat solidaritas, semangat gotong royong untuk bersatu menolong saudara-saudara kami yang terkena imbas akibat wabah ini terus semakin menguat, semakin solid, semakin dapat membantu meringankan beban penderitaan yang dialami oleh bangsa dan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, kami menyerahkan dampak negatif dari wabah ini, baik yang bersifat ekonomi, sosial, maupun politik, agar kiranya Engkau ubah dari dampak negatif hingga mendatangkan kebaikan buat kami anak-anak di tempat ini. Tuhan, hamba juga terus mempercayakan jemaat-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau berkati usaha mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, kesehatan mereka. Engkau berkati juga studi dan pergumulan hidup mereka, sehingga apa yang mereka alami yang menjadi beban hidup, menjadi persoalan, dapat Engkau tolong. Selalu berpengharapan, selalu terpecahkan dengan baik, selalu menyertakan Engkau dalam setiap persoalan yang dialami. Hamba menyerahkan buat anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini juga. Kau berkati dalam setiap area kehidupan mereka. Kau mengetahui setiap pergumulan hidup mereka. Engkau menolong. Tuhan, hamba menyerahkan juga buat sidang jemaat yang sedang mengalami kondisi fisik tidak terlampau baik, kelemahan tubuh, agar kiranya Engkau kembali pulih seperti sedia kala. Engkau memberikan stamina yang prima, yang luar biasa, sehat kembali. Hamba terus mempercayakan kehidupan jemaat di tempat ini dalam lindungan, dalam naungan, dalam penyertaan-Mu Tuhan, sehingga sesuatunya berjalan dengan baik. Bapa, di akhir ibadah ini hamba memohonkan berkat untuk jemaat. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Doa berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan.